Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis Ibu Mardia Agustina, dan yang saya hormati teman-teman Nokalda yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NPM 21125500. Di sini di video ini saya akan membahas tentang studi kritik sanad dan matan hadis. Pelaksanaan kritik matan hadis terletak pada fungsi hadis itu sendiri. Hadis merupakan salah satu sumber ajaran agama Islam, sehingga hal ini mengharuskan umat Islam untuk berpedoman dengan dalil yang sahih. Yang mana untuk mengetahui kesahihan suatu hadis tidak cukup dengan melakukan kritik terhadap sanadnya saja. Namun kritik terhadap matan hadis juga sangat perlu dilakukan. Langkah metodologis kritik matan itu bersandar pada dua kriteria, yaitu hadis makbul atau diterima dan hadis mardud atau ditolak. Kebutuhan hujah syariah yang diketahui melalui data fatwa atas keunggulan sifat eksistensi hadisnya diterima karena tidak saling bertentangan dengan Al-Quran dan merupakan hadis yang memiliki kualitas lebih tinggi, dan sebaliknya jika mardud ialah ditolaknya karena bertentangan dengan Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang diteliti adalah yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud. Abu Daud nama lengkapnya adalah Sulaiman ibnu al-Ash'ad ibnu Syaddad ibnu Amr bin Amir. Abu Daud dilahirkan pada tahun 202 Hijriah dan meninggal dunia pada bulan Syawal 275 Hijriah. Gurunya yang menjadi sumber hadisnya diantaranya adalah Abu Salamah al-Tabuzki, Abu al-Walid al-Tayalisi, Muhammad bin Kaisir al-Abdi, Muslim ibnu Ibrahim, Abu Umar al-Haudi, Abu Tauban al-Halabi, Abu Ja'far, dan lain-lainnya. Penilaian kritikus hadis terhadap Abu Daud adalah sebagai berikut. Mas Salamah bin Qasim berkata, Abu Daud adalah seorang yang thiqat, zahir, memahami tentang hadis dan imam hadis pada masanya. Dan selanjutnya kita beralih kepada pembahasan. Sebagai contoh hadis yang diteliti adalah yang terdapat dalam kitab Sunan Abi Daud dengan sanad dan matan hadis sebagai berikut. Haddatsana Nufaili wa haddatsana Zuhairun haddatsana Musa bin Uqbah an Salim bin Abdillah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Jarthubah khuyala alam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah faqala Abu Bakrin in ahada janibi izari yastarhi inni la ata'ahadu dhalika minhu qala lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Telah menceritakan kepada kami Nufaili, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah daripada Salim bin Abdullah daripada abinya berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa menjulurkan pakaian karena kesombongan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat nanti. Maka berkata Abu Bakar, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya salah satu sisi belahan kainku ini turun kecuali aku menjaganya dari keadaan tersebut. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya dengan kesombongan. Dari pernyataan kritikus hadis tentang Abu Daud dapat disimpulkan bahwa Abu Daud adalah seorang yang thiqat. Dengan demikian maka pengakuannya bahwa dia telah menerima hadis dari Nafili dapat dipercaya, dan sanad antara dirinya dengan Nafili adalah bersambung. Berdasarkan penelitian matan hadis tentang isbal dalam berpakaian, bahwa sebuah hadis secara matan dapat dikategorikan sahih manakala hadis tersebut telah dilakukan perbandingan dengan Al-Quran atau hadis yang lain dan sebagainya yang telah ditentukan tolak ukur kriteria kesahihan matan hadis. Juga secara jelas dapat dibuktikan sejalan atau tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun dengan hadis yang lain. A. Perbandingan dengan Al-Quran. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulli mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dari surah Luqman ayat 18. Dan selanjutnya perbandingan dengan hadis, yaitu terdapat pada hadis Al-Imam Al-Bukhari seperti yang tertera di bawah ini. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.